di sini kembali lagi dengan saya Nafiatul Munawaroh dari KKN IKDR 2020 kelompok 81 di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Nah, gak terasa ya, vlog kali ini sudah menjadi vlog yang kelima. Wah, di vlog kali ini aku akan membagikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat, yaitu tentang asiknya bermain sambil memasak. Wah, masakan yang akan aku buat kali ini adalah miyago ijo, mie ayam goreng ijo. Nah, dalam proses pembuatan miyago ini aku akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang campuran, perubahan materi, serta zat aditif. Nah, teman-teman pasti suka dong mendengarkan materi tentang yang aku sebutkan tadi, apalagi kita barengi dengan kegiatan memasak. Wah, pastinya seru banget ya. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Perlu diketahui bahwa pembuatan mie ini termasuk ke dalam perubahan fisika, di mana bahan baku berupa serbuk tepung terigu ini diubah menjadi sebuah pasta yang apabila nanti dipanaskan akan menghasilkan sebuah bentuk yang kompleks dan tidak mudah putus, yaitu mie yang sudah direbus. Nah, selanjutnya perubahan kimianya adalah reaksi antara gluten dengan karbohidrat yang menghasilkan gluten bersifat kenyal. Mekanisme pembentukan gluten ini adalah pada tepung terigu terdapat protein yang berupa gliadin dan glutenin, sehingga ketika tepung terigu ditambahkan air, maka protein tersebut akan larut dan gluten pun terbentuk yang menyebabkan bahan bersifat kenyal. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat miyago ini sangat sederhana, yaitu ada 500 gram tepung terigu segitiga biru, ada 2 butir telur, garam secukupnya, air, serta sawi. Nah, langkah yang harus kita tempuh dalam pembuatan miyago ini ada 6. Yang pertama adalah pencampuran bahan. Yang kedua, pengulenan bahan sampai kalis. Yang ketiga ada pembentukan lembaran adonan menjadi lebih tipis. Yang keempat ada pembentukan mie. Pada pembentukan mie ini sesuai selera teman-teman, mau dibuat pipih, terus besar-besar, kecil-kecil, terserah ya. Nah, yang kelima ada proses perebusan, yang keenam ada proses penggorengan. Kalau teman-teman mau membuat mie ayam biasa, ini tidak perlu sampai pada langkah yang keenam, hanya sampai pada proses perebusan saja ya. Sebelum kita membuat miyagonya, pastikan tangan kita bersih. Caranya adalah dengan mencuci tangan. Yang selanjutnya kita buat pewarna alami dari daun sawi. Nah, ini yang akan memberikan warna hijau pada mie-nya ya. Pada proses pencampuran bahan, semua bahan-bahan dicampur dan diaduk sampai rata dengan menambahkan larutan ekstrak sawi sampai terbentuk adonan yang homogen, yaitu ketika adonan tersebut dikepal di tangan itu tidak menggumpal. Warna hijau ini merupakan zat aditif pada pewarna alami yang kita buat dari daun sawi. Air yang ditambahkan untuk membuat ekstrak sawi dan untuk pembuatan adonan ini berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal gluten. Jumlah air yang optimum akan membentuk pasta yang baik. Tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan mie ini. Telur juga sangat berfungsi dalam proses pembuatan adonan. Putih telur akan menghasilkan lapisan tipis pada permukaan mie. Pada kuning telur terdapat lecitin yang dapat menjadi pengemulsi pada adonan, mempercepat hidrasi air pada terigu, dan bersifat mengembangkan adonan. Nah, adonan dari semua bahan yang sudah jadi ini termasuk ke dalam campuran homogen, karena dari semua bahan baku yang tercampur ini tidak dapat terpisahkan.
Pada tahap pembuatan lembaran atau penipisan adonan, aku gunakan botol kaca. Nah, ini akan mempermudah kita untuk membuat lembaran-lembaran menjadi lebih tipis. Setelah adonan sudah tipis, maka lanjutkan dengan memotong menjadi mie yang diinginkan. Bentuknya terserah teman-teman ya. Penambahan garam dalam pembuatan adonan mie ini berperan dalam memberikan rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas, serta mengikat air. Garam dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga pasta mie tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Selain itu, penambahan garam juga untuk mengawetkan mie karena mempunyai tekanan osmotik yang tinggi serta bersifat higroskopik. Nah, pengawetan mie ini bisa dilakukan dengan menyimpannya di lemari es selama kurang lebih 2-3 hari. Saatnya proses perebusan. Ketika air yang dipanaskan di atas kompor sudah mendidih, maka kita masukkan semua mie yang akan direbus. Nah, dalam peristiwa ini kita dapat mempelajari tentang perpindahan kalor. Ketika kita memanaskan wadah di atas kompor, maka kita akan melihat perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya, pergerakan antar molekul pada air yang dipanaskan di wadah ini menunjukkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk perpindahan radiasinya ini dapat kita amati ketika kita menyalakan kompor, lalu kita meletakkan tangan kita di atas panci tadi, maka akan terasa panas. Nah, langkah terakhir kita memasuki proses penggorengan mie. Wah, aromanya sudah tercium dan kita lanjutkan dengan memberikan topping sesuai selera. Itu aku tambahkan daun bawang, sawi, ayam yang sudah dibumbui, serta kerupuk. Nah, supaya kita memakannya itu lebih nikmat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan dalam video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune dan menunggu vlog yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke semua teman-teman kalian.